Halo pemirsa JPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Wakil Presiden K.H. Maruf Amin mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan adanya peristiwa penembakan di kantor MUI Pusat. Wapres juga telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, khususnya pihak kepolisian. Ramai sebuah aksi penembakan oleh orang tidak dikenal yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat pada Selasa siang 2 Mei 2023. Akibat dari kejadian tersebut dilaporkan 3 orang pegawai MUI terluka. Juru bicara Wakil Presiden Mas Nuki Betlowi mengatakan, Wakil Presiden Maruf Amin mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat Islam, agar tidak terprovokasi dan tetap tenang dalam menanggapi kasus yang terjadi di kantor MUI Pusat. Wapres juga telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, khususnya pihak kepolisian, serta meminta segera menyelesaikan terjadinya kejadian penembakan ini. Sebab tindakan anarkis tidak bertanggung jawab dapat membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya individu di sekitar lokasi kejadian. Kepada seluruh pihak yang berwenang, Wapres menginstruksikan agar mengusut tuntas kasus ini secara cepat dan terang benderang sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Kepada para ulama ya dan jajaran kader-kader MUI di berbagai daerah ya, mulai dari pusat sampai ke daerah, diharapkan tetap teguh dan juga nggak usah takut-takut ya menjalankan tugas-tugas dakwah, tidak terpengaruh oleh berbagai hambatan dan ancaman seperti ini. Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Undang-Undang Ciptaker dipercaya dapat memberikan dampak positif terhadap ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Surya Lukita, dalam dialog FMB 9 dengan tema Undang-Undang Ciptaker, Dorong Pelindungan Kerja Buruh. Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Surya Lukita dalam dialog FMB 9 menyebut bahwa revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja. Perancangan undang-undang tersebut didasari pada 3 aspek utama. Pertama, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah berupaya meningkatkan investasi dalam maupun luar negeri agar mampu tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Kedua, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk memperbaiki hak-hak perlindungan para pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Ketiga, pemerintah memberikan perlindungan terhadap pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja melalui skema jaminan sosial. Ada amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, ada 2 yang harus kami rubah peraturan pemerintahnya. Yang pertama terkait dengan alih daya atau outsourcing, dan yang kedua peraturan pemerintah terkait dengan upah minimum, perhitungan upah minimum. Nah, 2 ini yang menjadi fokus kami, dan sekarang juga kami sedang dialog intensif ya dengan tiga unsur, baik itu pekerja, pengusaha, dan juga dengan pemerintah kita di lingkungan pemerintah dan para pakar termasuk di akademisi. Lebih lanjut, Sekjen Surya menyebut, pemerintah khususnya Kemnaker saat ini tengah berfokus untuk mengkaji ulang perhitungan upah minimum dan peraturan tentang tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.